Halo, apa kabar Sobat Sosiologi Kopi dimanapun berada? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap jaga imunitas serta patuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini ya, gue mau membahas dalam perspektif sosiologi terkait dengan demonstrasi yang terjadi pada hari ini, Senin 11 April 2022, di mana pada hari ini mahasiswa memiliki agenda demonstrasi untuk mengajukan ya gugatan atau tuntutan terhadap pemerintah. Di antara tuntutan tersebut salah satunya adalah penolakan mahasiswa terhadap pengunduran jadwal pemilu tahun 2024, kemudian juga wacana periode 3 wacana 3 periode untuk presiden, lalu kemudian juga terkait dengan undang-undang IKN, terus kemudian juga terkait dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi di masyarakat. Nah, namun dari kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pada hari ini, rupanya terjadi pengeroyokan terhadap salah satu aktivis penggiat media sosial, yaitu Ade Armando, yang juga koordinator dari Ormas Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, yang rupanya ya saat Ade Armando datang dalam kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dengan tujuan untuk menyatakan dukungannya, yang dimana Ade Armando menyatakan bahwa ia menolak pengunduran jadwal pemilu di tahun 2024 dan juga termasuk wacana presiden 3 periode. Nah, namun sebagaimana yang sudah diberitakan atau viral di berbagai macam platform media sosial ya, rupanya apa yang terjadi pada Ade Armando justru kedatangannya malah membuat sebuah petaka untuknya, yang dimana Ade Armando dikeroyok oleh sekelompok massa aksi pada saat demonstrasi yang terjadi hari ini. Nah, kita lihat langsung beberapa cuplikan video Ade Armando saat pengeroyokan. Nah, tadi Sobat Sosiologi Kopi sudah menyaksikan cuplikan video apa yang terjadi pada Ade Armando. Nah, dan tentunya banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang beredar di media sosial atau YouTube terkait dengan hal yang terjadi pada Ade Armando. Nah, saya ingin menganalisis dalam konteks sosiologis ya, bahwa ya satu entitas kekerasan ini didasari oleh rasa benci. Nah, ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Erich Fromm ya dalam bukunya Akar Kekerasan ya. Erich Fromm mengatakan bahwa salah satu dasar orang melakukan kekerasan itu karena adanya motif rasa benci. Nah, apa yang terjadi pada Ade Armando, saya kira beberapa kelompok-kelompok yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando ini didasari oleh rasa benci terhadap sosok Ade Armando, yang sebagaimana publik ketahui atau Sobat Sosiologi Kopi ketahui, Ade Armando dikenal sebagai salah satu aktivis yang sering membuat polemik atau kontroversi terhadap statement-statementnya dia di media massa atau di media sosial. Nah,
statement-statement Ade Armando ini terkadang sering membuat diskursus ya di masyarakat ya terhadap respon dari apa yang disampaikan oleh Ade Armando, dan kecenderungannya banyak masyarakat yang kemudian marah atau kesal terhadap statement atau kontroversi dari apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Walaupun ya terkadang Ade Armando ya selalu menganalisis dalam perspektif akademis ya, namun lagi-lagi ya dalam setiap apa yang disampaikan oleh Ade Armando selama ini selalu lebih banyak hal yang kontroversinya. Nah, inilah yang kemudian ya membentuk ya rasa benci dari individu atau kelompok-kelompok tertentu terhadap Ade Armando. Nah, rasa benci ini yang awalnya ingin diluapkan namun tidak bisa ya bertemu Ade Armando secara langsung, dan kemudian ketika misalnya bertemu dengan Ade Armando secara langsung pada hari ini, disitulah rasa benci kemudian dilampiaskan, diluapkan terhadap Ade Armando, sehingga terjadilah pengeroyokan terhadap Ade Armando. Walaupun ya di berbagai macam media sosial maupun di media online diberitakan kronologisnya bahwa ketika Ade Armando selesai diwawancarai oleh beberapa media terkait dengan kedatangannya pada aksi demonstrasi hari ini ya, yang dimana kemudian Ade Armando menyatakan bahwa kedatangannya mendukung agenda tuntutan dari mahasiswa, salah satunya adalah penolakan terhadap pengunduran jadwal pemilu tahun 2024 dan juga wacana 3 periode untuk kepemimpinan presiden. Nah, di satu sisi juga kedatangan Ade Armando juga kan ingin mempromosikan organisasi masyarakat yang baru dibentuknya pada bulan Maret 2022 lalu, yaitu Pergerakan Indonesia untuk Semua. Nah, ketika selesai habis diwawancarai, Ade Armando kemudian dihampiri oleh beberapa peserta masa aksi yang kemudian menuding Ade Armando orang yang munafik, orang yang pendukung Jokowi atau buzzer ya, yang kemudian ya ini juga memancing psikologi Ade Armando pada saat mendapat tudingan dari beberapa masa aksi. Nah, kondisi emosi Ade Armando ini kemudian juga direspon balik ya oleh beberapa masa aksi yang memang dasar dari masa aksi yang kemudian melakukan pengeroyokan ini sudah punya rasa benci terhadap Ade Armando, dan ketika misalnya berhadapan langsung ya dengan Ade Armando, disitulah rasa benci yang kemudian dipendam lama, yang nggak bisa langsung ketemu nggak bisa ketemu langsung dengan Ade Armando, dan ketika ketemu langsung dengan Ade Armando, disitulah kemudian para individu-individu atau kelompok-kelompok yang memang punya rasa benci terhadap Ade Armando dilampiaskanlah sehingga terjadi pengeroyokan pada hari ini. Dan tentunya ya proses pengeroyokan yang dialami oleh Ade Armando ini sangat brutal sekali, sangat biadab sekali, dan tentunya ya ini mencederai ya agenda mulia, agenda terhormat dari rekan-rekan mahasiswa yang memang berdemonstrasi pada hari ini dengan tuntutan salah satunya adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Nah, terlepas dari kontroversi atau statement-statement yang sering polemik ya yang dilontarkan oleh Ade Armando selama ini di media sosial ataupun di media massa ya, tetapi proses pengeroyokan yang dilakukan oleh oknum-oknum kelompok massa aksi ini merupakan tindakan pidana yang memang harus diproses oleh pihak kepolisian. Jangan sampai ya nanti ya kedepannya ya proses demonstrasi berikutnya ketika misalnya ada tokoh-tokoh lain yang mau datang yang ingin menyampaikan dukungannya terhadap mahasiswa, justru malah jadi khawatir dan takut untuk datang karena nanti akan bernasib sama seperti Ade Armando. Nah, oleh karena itu apa yang dialami oleh Ade Armando
ini perbuatan yang tidak manusiawi dan sangat brutal sekali, dan memang para pelakunya harus ditindak oleh pihak kepolisian. Nah, yang berikutnya juga ya, terlepas juga dari adanya rasa benci ya, yang memang kemudian jadi dasar para oknum-oknum pelaku masa aksi melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando ya, dengan banyaknya cuplikan-cuplikan yang ada di media sosial ya, ini kemudian saya amati dalam konteks sosiologis, ternyata masyarakat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simpati dan empati. Jadi ketika melihat tragedi yang dialami oleh Ade Armando ya, ini masyarakat turut prihatin ya, bersimpati dan empati, bahkan mengutuk ya apa yang dilakukan oleh para oknum pelaku massa aksi yang melakukan pengeroyokan. Nah, lalu kelompok yang kedua ya, ada kelompok yang memang senang dengan peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Ade Armando. Nah, tipe kelompok yang kedua yang kemudian senang melihat dan membaca berita-berita tentang pengeroyokan Ade Armando yang kemudian viral ya, ini salah satunya dasarnya tidak lepas dari rasa benci yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi rasa benci yang dialami atau dirasakan oleh individu-individu atau kelompok terhadap Ade Armando, terhadap statement-statementnya selama ini. Nah, ketika melihat pemberitaan Ade Armando dikeroyok ya, ini kemudian muncul rasa senang. Nah, kelompok yang kedua ini ketika misalnya membaca ya berbagai pemberitaan maupun video-video tentang Ade Armando yang kemudian dikeroyok ya, ini mereka senang sekali melihatnya dan membacanya. Nah, lalu kelompok yang ketiga ya, ini kelompok yang apatis. Nah, kelompok yang apatis ini adalah mereka tidak peduli terhadap pemberitaan Ade Armando. Nah, jadi biasanya tipe yang apatis ini mereka lebih fokus kepada inti dari demonstrasi, yang dimana mereka melihat bagaimana jalannya demonstrasi, apakah tercapai atau tidak tuntutan dari mahasiswa tersebut. Nah, jadi mereka nggak peduli dengan momentum atau kejadian atau tragedi yang dialami oleh Ade Armando. Ya, mereka apatis. Yang mereka pentingkan dan pedulikan adalah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, tuntutannya seperti apa, atau dinamika yang terjadi pada saat demonstrasi tersebut. Misalnya, apakah kemudian terjadi tindakan anarkis, atau kemudian terjadi tindakan pengerusakan dan lain sebagainya. Jadi Ade Armando itu hanya sebatas cerita lain dalam demonstrasi yang kemudian bagi para pembaca pada kelompok tiga ini yang apatis tidak terlalu diperdebatkan atau diperdulikan. Nah, jadi tentunya ya kita semua menyayangkan terkait dengan apa yang dialami oleh Ade Armando, terlepas dari statement-statement dia yang kontroversi selama ini. Nah, namun yang jelas ya, dalam kegiatan demonstrasi pada hari ini ya, ini bisa dibilang berjalan dengan baik ya, dengan tertib yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan tentunya ya di dalam kegiatan demokrasi ya, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa bagian dari hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, yang dimana mahasiswa merupakan bagian dari agen of change ya, agen perubahan, yang memang dia adalah pilar dari aspirasi masyarakat ya, yang dimana tentu saja dengan kondisi saat ini, dengan harga kebutuhan pokok yang naik ya, tentu saja rasa nurani mahasiswa tergerak untuk memperjuangkan
nasib dari masyarakat. Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak sekali masyarakat yang mengalami kerentanan sosial yang sangat tinggi, yang kemudian masyarakat juga banyak yang di PHK, dan kemudian tiba-tiba pemerintah menaikkan harga kebutuhan pokok dari masyarakat. Nah, ini yang kemudian tentu saja ini yang membuat hati nurani mahasiswa bergerak untuk menyampaikan tuntutannya terhadap pemerintah. Dan semoga saja demonstrasi pada hari Senin 11 April 2022 ini segala tuntutan yang diagendakan oleh mahasiswa terhadap pemerintah yang kemudian disampaikan di gedung DPR MPR ini bisa didengar oleh pemerintah demi kemaslahatan masyarakat banyak. Dan tentu saja ya, semoga masyarakat tetap bisa stabil perekonomiannya. Dan dalam kondisi masa pandemi saat ini memang adalah bagian tersulit dan terberat untuk masyarakat bangkit mencapai kesejahteraan sosialnya. Dan semoga pemerintah bisa mendengar ya tuntutan atau aspirasi dari mahasiswa pada demo hari ini. Nah, sekian dari gua analisis singkat terkait dengan tragedi atau pengeroyokan yang dialami oleh Ade Armando, salah satu aktivis penggiat media sosial dan juga pengamat komunikasi politik Indonesia. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa seruput kopinya, tetap jaga imunitas dan patuhi protokol kesehatan. Salam seruput kopi.